minta maaf karena tempat kita kurang. Saya pikir tidak, Pak. Ingin tahu mengapa sampah organik adalah emas yang kedua? Ayo ikuti petualangan saya dalam mengeksplorasi sampah organik menjadi bermanfaat dan berdaya guna. Terima kasih Bu Erlin, Suster, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita hari ini bisa berlatih tentang ekoenzim. Jadi memang ekoenzim ini sekarang lagi tren atau lagi berkembang di NTT. Nah, apa tuh ekoenzim? Ini tulisannya ini ekoenzim. Ekoenzim. Eko itu lingkungan, enzim itu metabolisme untuk mempercepat proses. Jadi ekoenzim itu apa pacarnya? Ekoenzim itu adalah larutan hasil fermentasi gula. Ini gula pacarnya ada bawah. Gula, sampah organik. Ini sampahnya Pak sudah bawah. Dari kulit buah dan sampah organik dari kulit buah dan sayuran. Ini pacarnya ada bawah sampah-sampahnya. Nah, gitu. Terus sama air. Jadi larutan harus hasil fermentasi gula, sampah organik dan air. Itu proses fermentasinya selama 3 bulan atau 90 hari. 30 hari. Nah, ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Roksukon dari Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun. Terus dia menemukan apa yang disebut dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini punya banyak manfaat. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama itu manfaat lingkungan, yang kedua itu manfaat pertanian, yang terakhir itu manfaat kesehatan. Manfaat lingkungan itu apa? Kalau kita membuat ekoenzim, kita menghasilkan gas O3. Gas O3 itu salah satu lapisan di atmosfer, namanya gas ozon. Ketika matahari datang, dia difilter oleh gas ozon, baru dia ke bumi, sehingga kita di bumi tidak terlalu panas. Kalau kita buat ekoenzim, dengan sendirinya kita membantu mencegah pemanasan global, atau orang sebut dengan efek rumah kaca. Itu inti dari membuat ekoenzim. Yang berikut, ekoenzim juga manfaat lingkungannya, dia bisa membersihkan air. Kalau kolam kamu kotor, tinggal tuang ekoenzim di kolam, airnya jadi bersih. Yang berikut juga, dia bisa membersihkan udara. Ketika udara kita, rumah terbakar, asap banyak, kita semprot ke udara ekoenzim, udara di sekitar itu bersih. Yang berikut juga, selain membersihkan udara, dia membersihkan dia juga bisa membersihkan air yang ada di selokan. Kalau selokan kita kotor, kita tuang air. Yang berikut manfaat pertanian. Ekoenzim ini juga bisa menjadi pupuk. Ini pacares ada bawah. Ekoenzimnya 5 liter. Nanti sebentar saya tinggalkan di sini untuk saya kasih di suster, bisa dipakai nanti. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai pupuk dan pestisida. Yang fungsi kesehatannya apa pacares? Sangat banyak fungsi kesehatannya. Ekoenzim juga kalau bisa sebagai pengobat luka. Kalau kamu kena potong, jarinya kena potong, ambil ekoenzim, gosok. Kalau ada yang penyakit gula tidak sembuh, ambil ekoenzim, gosok, lukanya akan kering. Kalau badannya terasa sakit, hangat, ambil ekoenzim, pakai mandi atau rendam kaki. Kalau sakit gigi, ambil ekoenzim kumur. Asal tidak boleh diminum.
Ekoenzim tidak boleh diminum, dia obat luar. Boleh pakai kumur, terus dibuang air. Termasuk ekoenzim juga sebagai detoksifikasi. Jadi bisa hand sanitizer alami. Jadi tidak perlu beli hand sanitizer di toko, pakai ekoenzim. Jadi semprot-semprot untuk pakai cuci tangan. Ekoenzim juga bisa pakai pelante, bisa pakai cuci piring, bisa pakai mandi, bisa pakai keramas rambut, bisa pakai ini apa selain pelante, bisa pakai cuci pakaian. Jadi mengurangi sabun kamu di asrama. Sangat banyak manfaat dari ekoenzim. Jadi sangat banyak manfaat ekoenzim. Yang terakhir, beberapa kasus COVID, orang yang dirapid positif, dia pakai mandi, kumur dan rendam kaki dengan ekoenzim, setelah dites negatif. Kenapa? Karena ekoenzim juga bisa membunuh bakteri-bakteri patogen. Kenapa? Di dalam ekoenzim ini ada banyak kandungan di dalam ekoenzim. Tapi yang inti yang utama itu ada 4. Yang pertama, ekoenzim itu mengandung enzim-enzim. Yang kedua, mengandung mikroorganisme. Yang ketiga, mengandung asam organik. Dan yang terakhir, mengandung bakteri atau mikroorganisme yang baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, hari ini kita sengaja melatih. Nah, cara buatnya bagaimana Pak Care? Sederhana cara buatnya. Rumusnya itu 1-3-10. 1 itu gula. Ini gula melase. Kita di sini tidak ada tebu, jadi tidak ada gula melase. Kita boleh pakai gula air. Dan Pak Care sudah bawa gula melase 5 liter. Nanti saya kasih tinggal di sini. Suster bisa dengan adik-adik bisa pakai buah. 1 itu air, gula. Yang 3 itu sampah dari kulit buah dan sayuran. Kenapa dari kulit buah? Karena enzim itu ada di antara kulit dan kulit ari itu. Enzim terbaik itu ada di sini. Yang berikut air. 10 itu air. Jadi kalau kita punya 1 kilo gula, kita ini pakai 3 kilo sampah kulit buah dan sayuran, sampah segar, dan 10 liter air. Nah, sekarang wadah Pak Care sini hanya 5 liter saja. Ini Pak Care sudah tulis memang di sini. 5 liter. Berarti kita 1,5 kilo sampah. Saya sudah timbang tadi. Mohon nanti buat ditimbang. Dan setengah kilo gula. Ini sudah Pak timbang tadi. Cara buatnya bagaimana? Sederhana saja, tinggal masukkan. Gulanya dimasukkan. Diaduk merata. Ini tolong nanti dipraktekkan di ini, tinggal dimasukkan. Terus ditutup rapat. Jadi tidak sekarang masuk. Ini 5 Februari. Nanti panen kita tanggal 5 Mei. Karena tanggal 5 Mei kita buka, kita saring. Airnya disaring. Air itu yang disebut dengan ekoenzim. Ini Pak Care sudah bawa 5 liter. Ini ekoenzimnya. Nah, itu yang disebut dengan ekoenzim. Nah,